Vita Supi, selamat datang di Podcast Supi. Pada kesempatan kali ini, saya Syifa akan menemani si Vita Supi di program Pikir Pakar. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh seseorang yang istimewa karena beliau meraih penghargaan yang dianugerahkan oleh pemerintah Prancis. Wah, siapa ya? Langsung saja kita kenalan yuk. Halo Madam Dini, apa kabar? Hai Syifa, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat terus ya Madam. Amin, terima kasih. Iya. Sebelum masuk ke topik pembahasan nih, boleh dong Madam Dini perkenalan diri dulu, karena pasti si Vitas UPI ingin mengetahui lebih mengenai Madam Dini. Ya, baik. Nama lengkap saya Tri Indri Hardini. Kalau mengajar, saya mengajar di program studi pendidikan bahasa Prancis FEBS UPI, dan saat ini saya sedang diamanahi sebagai dekan di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra UPI. Oke, baik Madam Dini. Di tengah derasnya arus globalisasi dan juga pasar bebas seperti sekarang ini, penting bagi kita untuk menguasai bahasa asing. Nah, bahasa asing yang sering dipelajari di Indonesia, salah satunya adalah bahasa Prancis. Gak cuma itu, bahasa Indonesia juga sudah diajarkan di Prancis, betul Madam? Betul, iya. betul sekali. Ya. Nah, jadi pembahasan kita hari ini mengenai bagaimana pendidikan bahasa Prancis di Indonesia maupun bahasa Indonesia di Prancis. Kira-kira apa yang membuat Madam tertarik dengan bahasa Prancis di antara bahasa lainnya? Kemudian sejak kapan Madam tertarik dengan bahasa Prancis? Di SMA sendiri itu ada 6 bahasa asing yang diajarkan. Ya, ada selain bahasa Prancis, ada bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Korea, lalu bahasa Jerman, ya. Termasuk bahasa Prancis. Waktu saya SMA sebetulnya saya tidak belajar bahasa Prancis, begitu ya. Di SMA saya belajar bahasa Jepang, begitu. Tapi memang karena saya sangat tertarik dengan bahasa, apalagi sebetulnya saya ingin seluruh masyarakat Indonesia ini memiliki pandangan tentang Trigatra Bahasa. Trigatra Bahasa itu pertama mengutamakan bahasa Indonesia. Betul. Bahasa Indonesia ini adalah bahasa pemersatu, ya. Lalu yang kedua melestarikan bahasa daerah, gitu ya. Jadi kalau misalnya dari Sunda harus bisa bahasa Sunda, begitu ya. Nah, yang ketiga adalah menguasai bahasa asing. Nah, awal dari ketertarikan saya pada bahasa Prancis sebetulnya karena di SMA saya belajar bahasa Jepang, ya. Kebetulan ada tantenya ibu saya sekolah di Prancis. Begitu, dan suka mengirim kartu pos, begitu. Kartu posnya dengan gambar-gambar Prancis, begitu ya. Ada Tour Eiffel, begitu ya. Aduh, kayaknya pengen ke sana, gitu ya. Namanya juga anak muda, begitu ya. Udah gitu terus selalu menyisipkan kata-kata bahasa Prancis di kartu pos itu. Lalu kebetulan saat saya SMA juga, ibu saya mengikuti misi kesenian ke Prancis. Pulang dari sana bawa oleh-oleh yang berbau bahasa Prancis, gitu ya. Kalau dilihat dari sejarah, bahasa Prancis itu sendiri di Indonesia, ya, kita itu tidak ada kontak langsung, gitu. Karena bahasa Prancis, kontak yang terjadi di Indonesia ini berdasarkan perantara dari bahasa Belanda sebetulnya. Jadi pada saat kita dijajah oleh Belanda, saat itu Napoleon Bonaparte itu meminta, ya, kepada jenderal yang di Sumedang. Siapa yang orang Sumedang di sini? Di Sumedang ini ada Dendles, tahu nggak Jenderal Dendles itu? Nah, itu disuruh oleh Napoleon. Nah, tetapi politik bahasa Belanda itu kan tidak memberikan ilmu bahasanya kepada masyarakat, gitu. Nah, kalau orang Prancis itu tidak, begitu ya. Kalau orang Prancis menjajah misalnya negara-negara yang ada di Afrika, itu bahasa Prancis menjadi bahasa kedua di sana. Nah, saat itu bahasa Prancis yang diserap oleh bahasa Belanda itu masuk ke Indonesia. Seperti mungkin kalian mengenal kata trotoar. Nah, itu bahasa Prancis itu teras, itu bahasa Prancis, gitu ya. Tetapi yang diserap oleh bahasa Belanda dan dipakai dalam bahasa Indonesia. Nah, mulai kontak itulah yang terjadi kepada saya. Jadi setelah saya membaca, melihat, lalu mendengar lagu-lagu Prancis, gitu ya. Ini bahasa Prancis kok kayaknya romantis, lalu seksi, gitu ya terdengarnya, ya, karena memang banyak yang sengau. Jadi dalam konsonan bahasa Prancis itu ada semivokal namanya yang sengau-sengau, gitu. Jadi memang membuat bahasa Prancis terasa begitu indah. Nah, itulah yang memotivasi saya saat itu memilih. Saya kuliah di IKIP Bandung di sini, ya. Dulu namanya IKIP Bandung, ya, di program studi pendidikan bahasa Prancis. Nah, saat itulah saya mulai tertarik. Dan kalau saya orangnya begitu, kalau sudah kenal,
ya basah-basah sekalian. Jadi jangan kagok gitu ya kalau misalnya hanya bahasa Perancis hanya sekedar bisa, tidak, saya ingin fasih begitu. Langsung jadi terjun langsung. Betul. Jadi total kalau misalnya teman-teman belajar 2 jam, saya 4 jam gitu. Ya, dan juga kebetulan ada Pusat Kebudayaan Perancis di Bandung. Di situ suka ditampilkan misalnya film-film Perancis, lalu ada diskusi-diskusi, debat bahasa Perancis. Nah, saya ikut saat itu. Nah, itulah membuat saya jatuh cinta sampai saat ini. Oke, Madam. Menarik sekali ya nih. Dan saat ini perkembangan bahasa Perancis di Indonesia kan sudah mulai berkembang nih, Madam. Betul. Nah, menurut Madam memiliki bahasa Prancis sehingga dapat berkembang di Indonesia sampai saat ini? Baik, kalau dilihat dari perkembangan bahasa Prancis di Indonesia, sebetulnya di perguruan tinggi negeri terkenal di Indonesia ini ada program studi bahasa Prancis, gitu ya. Jadi banyak anak muda yang ingin mempelajari bahasa Prancis. Selain itu di SMA juga, SMK, terutama SMK pariwisata misalnya ya, SMK pariwisata itu mempelajari bahasa Prancis, gitu ya. Dan dengan demikian perkembangannya itu menjadi sangat sporadis di mana-mana gitu ya, di mana-mana muncul siswa yang belajar bahasa Perancis. Nah, untuk perkembangannya sendiri karena ada banyak perusahaan juga. Jadi di Indonesia ini banyak perusahaan-perusahaan Perancis yang muncul dan membutuhkan tenaga kerja yang bisa berbahasa Perancis, karena itu menjadi sebuah ya kelebihan gitu ya. Kalau ada pegawai yang bisa berbahasa Perancis, tentu saja itu menjadi sebuah kelebihan. Mungkin kalian kenal dengan Carrefour misalnya, begitu ya. Itu dibacanya Carrefour ya. Jangan lagi mengucapkan Carrefour. Carrefour. Ya, Carrefour. Lalu ada misalnya mobil-mobil buatan Perancis seperti Peugeot. Peugeot itu sudah ada, atau merek ban Michelin. Nah, itu kan Michelin. Ada perwakilannya ada di Indonesia ini begitu ya. Lalu terutama barang-barang branded nih seperti Louis Vuitton, Yves Saint Laurent itu ya. Itu kan membutuhkan orang-orang yang bisa berbahasa Perancis. Selain itu, pesona dari bahasa Perancis sendiri untuk para mahasiswa yang ingin melanjutkan misalnya pendidikannya, atau SMA ingin S1 di sana begitu, atau yang sudah S1 ingin S2, S3 dalam bidang mode misalnya, ya kan, kuliner, itu di Perancis, atau juga ini bidang penerbangan begitu. Ya, jadi seperti itu. Begitu ya, Madam. Selanjutnya nih, menurut Madam, pandangan Madam nih, bagaimana bahasa Perancis saat ini di Indonesia, atau mungkin bahasa Indonesia di Perancis? Kalau bahasa Perancis di Indonesia, pandangan dari saya, dari sudut pandang saya, tentu saja sangat positif ya, karena bahasa Perancis ini saat kita menguasai bahasa asing, sebetulnya bahasa apapun begitu ya, tentu saja kita memiliki nilai lebih ya, kita itu memiliki, jadi ada nilai positif tambahan lah begitu ya, karena bahasa itu adalah pintu dari segala ilmu gitu. Nah, termasuk bahasa Perancis, karena filsuf Perancis itu sangat terkenal ya, seperti Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu misalnya begitu ya. Dan buku-bukunya itu kan bagus-bagus begitu ya, sehingga kalau yang bisa berbahasa Perancis tentu saja memiliki nilai lebih begitu. Nah, dengan demikian sampai saat ini bahasa Perancis dilihat positif lah gitu ya oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, sebaliknya nih bahasa Indonesia nih ya. Bahasa Indonesia sebetulnya di dalam undang-undang ya, Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 itu dinyatakan bahwa bahasa Indonesia itu harus menjadi bahasa internasional. Begitu ya. Dan harapannya itu 2045 nih, 2045 itu bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional. Nah, dengan demikian promosi bahasa Indonesia itu harus dilakukan. Kebetulan bidang disertasi saya itu kaitannya dengan bahasa Indonesia bagi penutur asing gitu ya, dan penutur asingnya adalah penutur frankofon. Jadi penutur frankofon adalah penutur berbahasa Perancis gitu ya. Nah, di sana itu udah ada jurusan bahasa Indonesia begitu ya. Jadi memang banyak sekali warga Perancis yang ingin mempelajari bahasa Indonesia begitu ya. Dan jika dibandingkan dengan bahasa Perancis begitu ya, kalau dibandingkan dengan bahasa Perancis, bahasa Indonesia itu buat mereka itu jauh lebih mudah begitu
ya, jauh lebih mudah karena bahasa Prancis, kalau bahasa Prancis itu mengenal waktu, pas ya gitu ya, ada waktunya, belum lagi ada konjugasinya, ada modenya, wah pokoknya banyak. Nah kalau bahasa Indonesia kan tidak, itu jauh lebih mudah. Dan sebetulnya hanya satu sih kesulitan dari orang asing belajar bahasa Indonesia, bahasa Indonesia yang sehari-hari itu berbeda dengan apa yang mereka pelajari. Kalau berbeda sekali. Iya betul kan, misalnya lebih kaku. Iya betul itu. Dan jadi kalau bahasa sehari-hari itu susah diaplikasiinnya. Betul ya, Bu, betul itu. Jadi rasanya kok berbeda ya dengan apa yang dipelajari di kelas begitu ya. Dan salah satu solusinya adalah mereka berkomunikasi. Begitu ya dengan dan mahasiswa saya misalnya yang di sini suka menjadi seperti tutor sebaya begitu ya untuk berkomunikasi, karena FEBS sendiri kami menerima hampir setiap tahun ada sekitar 7, 8, 9 orang mahasiswa Prancis yang belajar bahasa Indonesia. Cuma karena kemarin pandemi saja 2019 masih ada, 2019 itu masih ada ya, 2020 sudah ada yang datang tapi cepat kembali karena pandemi. 2021 sekarang terhenti, masih ada tetapi daring gitu ya. Ada satu mahasiswa yang daring, dan insya Allah 2022 akan hadir ke sini. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu ya, sehingga mereka bisa berkuliah di UPI. Lagi. Iya, betul. Nah, setelah melihat perkembangan bahasa Prancis di Indonesia saat ini kan semakin berkembang ya, Madam. Nah, menurut Madam, bagaimana nih minat masyarakat Indonesia dalam mempelajari bahasa Prancis? Sampai sejauh ini, alhamdulillah banyak. Jadi dimulai dari anak-anak SMA, bahkan SMP sekarang sudah ada yang pelajari bahasa Prancis gitu ya. Jadi bahasa Prancis itu diajarkan selain di lembaga resmi ya, misalnya di sekolah begitu ya, juga di tempat kursus. Itu kalau tempat kursus apalagi gitu, anak-anak kecil juga banyak begitu ya. Kemungkinan besar karena mengikuti orang tuanya misalnya sekolah di Prancis. Nah kalau anak-anak SMA ya itu karena ketertarikannya kepada bahasa Prancis yang dinilai sebagai bahasa yang romantis begitu ya, sehingga itu menarik minat mereka. Apalagi di perguruan tinggi tentu saja ya, di UPI sendiri alhamdulillah peminat bahasa Prancis makin bertambah begitu. Oke. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat nih kepada Madam karena baru-baru ini Madam dianugerahi gelar Chevalier dari Perdana Menteri Prancis. Sebuah prestasi yang membanggakan dan patut diapresiasi nih. Mungkin masih ada Civitas UPI yang belum tahu tentang penghargaan ini. Mungkin Madam bisa dijelaskan apa itu penghargaan Chevalier des Ordres des Palmes Académiques. Pengucapan begini. Aku salah. Chevalier kayak shin bahasa Arab itu ya. Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques. Chevalier itu artinya kesatria. Ya, kesatria. Palm Academic ini sebetulnya palm itu palem gitu ya. Itu sebetulnya tandanya dari pin. Pinnya berbentuk seperti palem gitu ya, dan berwarna ungu. Dan Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques ini diberikan kepada orang di luar orang Prancis gitu ya, warga asing yang mengharumkan Prancis begitu ya, mengharumkan Prancis, dan juga membawa kalau terutama untuk saya sendiri karena saya dianggap sebagai duta bahasa Prancis di Indonesia begitu. Jadi atas ya menurut perintah Prancis gitu ya, atas bantuan saya bahasa Indonesia dapat dipromosikan dengan baik di Indonesia begitu. Jadi saya diangkat menjadi kesatria begitu. Istilahnya seperti itu. Iya. Oke. Wah, berarti itu sebuah penghargaan yang prestis ya, Madam. Iya, betul. Lalu bagaimana nih perasaan Madam setelah mendapat penghargaan tersebut? Tentu saja saya merasa haru, merasa bangga. Tetapi pencapaian saya ini kan sebetulnya saya persembahkan untuk UPI kita tercinta ya, untuk fakultas tentu saja, untuk prodi, dan juga untuk para mahasiswa ini, terutama nih mahasiswa yang tetap bersemangat mempelajari bahasa ini begitu. Dan
rasanya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata deh. Pokoknya sebuah kejutan yang luar biasa sebetulnya begitu. Oke, Madam. Nah, dari yang saya tangkap juga barusan bahwa penghargaan tersebut spesial karena diberikan kepada akademisi dari seluruh dunia yang memberikan kontribusi besar bagi kerjasama Perancis dan suatu negara terkait di bidang pendidikan dan juga kebudayaan. Nah, kira-kira selama Madam memberikan kontribusi besar pada bahasa Prancis ini, kesulitan atau tantangan apa yang Madam rasakan ketika mengenalkan dan mengajarkan bahasa Prancis? Baik, sebelumnya saya sendiri ini sebuah kejutan luar biasa karena kalau misalnya gelar akademik ya, misalnya profesor gitu, itu saya berusaha betul kan ya dengan membuat banyak karya tulis dan lain-lain lah untuk mengumpulkan kumulatif begitu. Nah, ini itu tidak. Jadi ini dicalonkan oleh orang lain gitu ya. Jadi saya tidak tahu apa-apa, tiba-tiba saya dapat aja begitu. Oh, dapat langsung penghargaan. Iya, begitu. Dan memang ini berarti apa yang saya lakukan selama ini dihargai oleh pemerintah Prancis begitu. Iya. Lalu tadi apa ya tadi pertanyaan yang tadi? Tantangan. Kesulitan tantangan. Baik. Nah, bayangkan bahasa Perancis ini kan bahasa yang sangat asing. Iya, betul. Ya, sangat asing didengar, dilafalkan dan ini merupakan sebuah tantangan yang besar untuk para mahasiswa, termasuk saya sendiri waktu di awal ya. Jadi waktu di awal saya belajar bahasa Perancis itu saya nol sekali. Enggak nol banget. Saya tahu je t'aime gitu kan. Je t'aime itu I love you-nya bahasa Perancis. Pasti banyak yang tahu seperti itu. Tapi cuma hanya beberapa kata saja, bahkan untuk kata-kata yang pengucapannya bisa jadi salah begitu ya. Nah, setelah saya mempelajari bahasa Perancis, tantangannya adalah tentu saja karena ini jauh berbeda dengan bahasa Indonesia, ya harus serius. Begitu ya, karena banyaknya perbedaan, banyaknya yang berbeda, apalagi masalah konjugasi dan lain-lain, itu membuat kita harus lebih serius. Jadi nggak bisa main-main lah, belajar bahasa Perancis nggak boleh main-main gitu ya, dan itu sebuah tantangan luar biasa. Iya. Wah, berarti memang tidak mudah ya, Madam ya. Kalau bilang tidak mudah juga nanti mahasiswa saya jadi. Sebetulnya saat kita mengenal begitu ya, kalau kita jatuh cinta dan kita serius, nggak ada yang sulit begitu. Jadi harus senang dulu gitu. Kalau misalnya kita nggak senang ya menolak lah. Jadi kalau misalnya ada ilmu baru, ada kosakata baru, kalau kitanya nggak suka juga nggak akan bisa nempel gitu. Iya, benar sekali, Madam. Oke, selanjutnya aku jadi penasaran nih, Madam, gimana nih caranya Madam Dini untuk mengatasi kesulitan tersebut? Baik, nah untuk mengatasi kesulitan tersebut itu banyak cara ya, apalagi anak muda sekarang itu sangat dimanja dengan teknologi ya. Zaman saya dulu, saya zaman ketahuan umur deh kalau gitu. Jadi masih kaset yang seperti itu. Jadi kalau sering diputar tergores sudah tidak bisa bunyi kan begitu ya. Waktu itu yang saya lakukan zaman saya dulu tuh, saya sering datang ke perpustakaan. Saya banyak baca banyak buku-buku komik Prancis seperti misalnya Asterix. Ya, Asterix itu sebetulnya dari Belgia tapi berbahasa Prancis. Itu saya baca semua itu yang seperti itu ya. Lalu juga misalnya yang Smurf itu ya. Di Prancis itu di perpustakaan yang saya kunjungi itu semua komik yang ada di kita, atau Tang-Tang, Tintin itu. Itu dibacanya Tang-Tang itu. Saya baru tahu gitu. Dibacanya Tang-Tang gitu ya. Tang-Tang. Ya, nah itu Tang-Tang itu kan dari Belgia juga, tetapi berbahasa Prancis. Saat itu saya udah suka nih Tintin gitu ya. Saya lihat versi Indonesianya dan saya lihat versi Prancisnya. Gitu. Itu berbeda caranya. Kalau ceritanya sama, tapi kan bahasanya beda, dan itu menambah kosakata. Lalu juga banyak baca lah, intinya banyak baca, karena di perpustakaan itu juga ada majalah Elle misalnya ya, majalah Elle, majalah Paris Match, pokoknya yang menambah kosakata begitu. Ada lagi trik yang lain, lagu
Itu paling mudah itu. Jadi kita dengarkan banyak lagu Prancis ya. Kalau saya selalu bilang sama mahasiswa gini, Anda bangun tidur itu udah dicekokin dengan lagu Prancis begitu. Jadi bangun tidur dengan lagu Prancis. Terus nanti kan jadi penasaran ya. Dibaca, setelah dibaca didengarkan nanti mau baca gimana sih teksnya, nanti dihafalkan, pengen tahu artinya apa kan begitu. Biasanya Madam ngedengerin lagu apa nih biasanya? Waduh, kalau saya ditanya lagu gitu nanti lagunya jadul yang keluar. Gak apa-apa kan, biar rekomendasi seperti lagunya Anggun C. Sasmi nih. Anggun itu kan orang Indonesia yang mengeluarkan album berbahasa Prancis. Nah itu ada lagu-lagu Anggun yang ada versi Indonesianya, ada versi Prancisnya. Itu keren banget itu. Coba deh Madam, boleh? Jangan. Gak apa-apa. Biar bisa dilihat sama Civitas UPI nih Madam. Coba. Jangan lagu Anggun atau ya. Boleh. Ada Celine Dion misalnya. Celine Dion itu orang Kanada. Celine Dion orang Kanada, tetapi lagu-lagunya karena dia bilang dua bahasawan ya, jadi dia bisa berbahasa Inggris dengan fasih dan berbahasa Prancis dengan fasih juga begitu. Nah lagu-lagunya lagu apa tuh ya? Apa dong? Gak apa-apa, biar Civitas UPI biar tahu nih Madam tuh bahasa Prancisnya gimana gitu. Atau ini deh, ada lagu yang dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya ada, dan ini ada versi bahasa Prancisnya. Boleh. Gak apa-apa Madam. Mungkin pada tahu deh yang mendengarkan, mungkin pernah mendengar lagu ini. Jadi nyanyi nih. Ya gak apa-apa dong Madam. Pengen denger nih, penasaran Madam nyanyi gimana. Judul lagunya Comme d'habitude. Comme d'habitude artinya seperti biasa. Lagu ini suka saya kasih juga ke mahasiswa karena dalam lagu ini itu ada konteks belajar futur simple. Futur simple itu future ya kalau bahasa Inggris begitu. Jadi ada belajar présent, présent waktu sekarang, dan juga futur. Nah itu walaupun lagu jadul, saya biarin aja mahasiswa harus denger ya, soalnya ilmunya begitu ya. Yang penting ilmunya. Saya coba ya. Coba. Okay. Je me lève et je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap, j'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Nah, kayak gitu lagunya. Itu ceritanya masih présent gitu ya. Nanti di bait-bait berikutnya itu menjadi futur. Nah nanti kalau saya juga apalagi dengan teknologi sekarang ya, saat saya mengajar suka di CCP gitu, lagu-lagu nanti saya dengarkan lagu, lalu ada latihannya, mereka melengkapi dengan liriknya, dengar sekali, itu senang banget itu. Mahasiswa senang kalau dikasih lagu-lagu kayak gitu. Gitu Madam. Madam, aku sih melihat Madam jadi kayak tertarik gitu untuk belajar bahasa asing nih, apalagi aku ilmu komunikasi. Betul. Iya, jadi tentang bahasa, jadi pengen tuh nambah bahasa asing. Menurut Madam nih, buat pemula seperti saya, gimana caranya biar bisa belajar bahasa Prancis? Baik, kalau saat kita mempelajari bahasa asing ya, yang pertama itu kita harus serius, itu ya kuncinya, serius ya. Yang kedua berani, jangan takut salah, itu yang penting. Ya kadang-kadang ini juga yang saya hadapi dengan para mahasiswa, biasanya apalagi saya dosennya mungkin ya takut salah gitu, nanti nilainya jelek apa. Kebetulan saya pernah mengampu, kebetulan sekarang saya banyak mengampunya mata kuliah yang agak tinggi gitu ya. Waktu saya dulu misalnya untuk yang produksi oral itu berbicara ya, suka malu-malu gitu, takut salah mungkin ya. Saya selalu bilang jangan takut salah, karena kalau takut salah ya akan bisa. Karena kan kita masih belajar begitu. Apa-apa. Jadi harus berani gitu loh, berani aja untuk meniru misalnya ya, diawali dengan meniru. Nah kalau kalau mau belajar datang deh ke FEBS, nanti mahasiswa Prancis akan membantu Siva untuk belajar bahasa Prancis. Betul. Nanti saya akan berkunjung ke FEBS. Silakan dengan senang hati. Oke, tidak terasa ya Madam, saat ini kita sudah berada di penghujung diskusi. Nah, Civitas UPI setelah banyak berdiskusi dengan Ibu Dini, kita jadi lebih mendapatkan insight yang banyak dan juga menjadikan motivasi ke depannya untuk mengembangkan dan melestarikan budaya, khususnya bahasa. Nah,
Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Madam karena telah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang di episode Pikir Pakar kali ini. Ya, sama-sama. Iya, Syifa, sehat iya, selalu ya. Iya, Madam. Oke, semoga sehat selalu ya Madam dan lancar dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Amin. Terima kasih banyak Syifa. Iya. Sukses untuk Syifa ya. Oh ya Madam, permintaan nih sekali lagi untuk mempromosikan episode Pikir Pakar kali ini tapi dalam bahasa Perancis. Oh, boleh. Iya. Jadi saya meminta kepada Civitas UPI ya, untuk terus menonton episode Pikir Pakar gitu. Oke. Terima kasih tuh merci beaucoup ya. Merci beaucoup ya. Bon, mes collègues de Universitas Pendidikan Indonesia, regardez toujours Pikir Pakar, c'est vraiment intéressant. Merci. Oke. Terima kasih Civitas UPI karena telah mendengarkan episode Pikir Pakar kali ini. Jangan lupa terus untuk dengerin episode Pikir Pakar selanjutnya karena akan semakin menarik. Saya Syifa, pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di episode Pikir Pakar selanjutnya. Pikir Pakar, diskusi asik bersama pakar.